Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Drupadi Horor. Namun sebelum kamu mendengarkan, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu dapat notifikasi dari video terbaru selanjutnya. Tuliskan juga pendapat kalian pada kolom komentar di bawah. Selamat mendengarkan. Cerita kali ini ditulis oleh Dawam dari majalah misteri edisi 539. Petaka Kiriman Alam Gaib. Hujan yang mengguyur bumi sudah berlangsung sejak siang tadi. Lebih 2 jam lamanya curahan air yang seakan menggelontor dari langit belum menampakkan tanda-tanda mereda. Suasana Temara menjelang maghrib makin gulita, dengan arak-arakan awan hitam dari segala penjuru mata angin, disertai gelegar guntur yang tiada henti. Suasana mencekam makin sempurna, dengan bersimahara jelelanya kegelapan lantaran listrik PLN pada mendadak. Bercak-bercak malam makin pekat, seakan terpayungi sayap-sayap setan berbandikan lumpur kenistaan. Dari sudut halaman belakang sebuah rumah yang terbilang mewah di desa pencindilan ini, 2 orang laki perempuan sedang memperbincangkan sesuatu dengan serius. Sesekali kerlipan api dari sebatang rokok yang dihisap laki-laki tadi terlihat mendatangkan sepercik cahaya penghalau gulitanya malam. "Akhir-akhir ini kamu kelihatan aneh, Kang," ujar si wanita sambil duduk berjajar lurus dengan laki-laki di sampingnya. "Apanya yang aneh?" sahut lelaki itu, balik bertanya dengan urat-urat wajah menegang. "Kakang sering melamun. Bahkan bukan sekali 2 kali Kakang pingsan, dengan diakhiri layaknya orang kesurupan." Hanya kalimat pendek penuh desah ini yang terlontar dari rongga mulut laki-laki tersebut. Memang, sejak malam Jumat Pon 1 bulan lalu, Poniran, nama laki-laki tadi, nampak tidak seperti biasanya. Ada keanehan tak terbantahkan mengitari hari-hari yang dilalui pria umur 50 tahun tersebut. Bila ada kekuatan asing yang menguasai dirinya sedang beraksi, Poniran sering mengamuk, teriak tak karuan bagaikan orang gila. Dipegang 5 orang pria kuat pun tak akan mampu mengendalikan kekuatan tenaga luar biasa miliknya. Banyak orang pintar dimintai bantuannya untuk meredam amukan Poniran, namun semuanya menyerah. Poniran sedang dikuasai kekuatan gaib yang bersumber dari galian tanah belakang rumahnya, ujar Mat Dakip, dukun kondang asal Gelodokan. "Jangan membikin gara-gara, Mat. Kamu nanti bisa dianggap fitnah, penyebar kebohongan yang bisa berakhir di balik jeruji besi penjara," sahut Rokani, pria usia 45 tahun yang gemar tiraka di tempat-tempat keramat tadi. "Aku tidak sedang menebar isu, Kang. Ini sungguhan. Aku tak mau berbohong," tegas Mat Dakip membela diri. "Terus, apa kaitannya Poniran dengan kekuatan gaib tersebut?" "Shh." Mat Dakip membisikkan sesuatu pada sahabatnya ini. Yang dibisiki merah padam seluruh raut mukanya usai memahami apa yang dibisikkan tadi. Sejak saat itu tersebar dari mulut ke mulut bahwa kekayaan yang dimiliki Poniran berawal dari ditemukannya 2 buah guci sebesar buah semangka dari galian tanah untuk membuat genteng yang berada di belakang rumahnya. Poniran memang salah satu dari 10 orang pengusaha genteng di desa ini. Tanah yang merupakan bahan baku utama pembuatan genteng diperoleh dengan cara menggali tanah, sehingga bekas galian itu menyisakan lubang-lubang menganga dengan panjang 15 meter, lebar 10 meter, serta kedalaman lebih dari 7 meter. Untuk mengusung tanah galian dari bawah, mereka buat semacam tangga atau undak-undakan yang memudahkan para buruh mengangkatnya ke permukaan tanah di bagian atas. Suatu ketika Marijan,
Buruh kerja di perusahaan Poniran menemukan 2 buah guci kuno yang lantas diserahkan kepada juragannya. "Kira-kira apa isi guci ini, Gan?" tanya Marijan sesaat setelah barang diberikan pada majikannya. "Aku yakin tidak ada isinya," jawab Poniran dengan senyum licik yang tertahan di ujung bibir. "Kalau terdapat emas berlian bagaimana, Gan?" "Alah, tak usah berhayal kamu, Jan," ujar Poniran setengah membentak. Sudah, kamu kembali kerja sana. Biar aku sendiri yang mengurus guci ini." "Gan, berandai-andai kan boleh." "Boleh sih boleh, asal tak berlebihan, tahu?" Iya, tahu, Gan." Secara sembunyi-sembunyi, manakala Marijan sudah pulang, Poniran membuka tutup 2 buah guci yang jelas merupakan harta karun itu. Karena memang berisi barang-barang berharga dari masa lalu, mungkin ratusan tahun silam. Menurut mereka yang paham akan dunia astral, hamparan tanah seluas lebih dari 2 hektar seputar tempat tinggal Poniran ini memang banyak peninggalan luar biasa bernilai dari orang-orang tempo dulu. Sering ditemukan pecahan-pecahan keramik, tulang belulang dari kehidupan masa silam. Mungkin dulunya tempat ini merupakan daerah yang subur, makmur, dengan penghuninya yang tergolong mampu dari segi ekonomi. Berbagai macam arca dengan bentuk dan ukuran beragam pernah juga ditemukan di situ oleh beberapa warga yang tanpa sengaja menggali tanah. Misal untuk uruk pondasi rumah, yang sebagian dari benda purbakala tadi dijual atau diserahkan pada pemerintah lewat dinas kepurbakalaan. Khusus guci yang berada di tangan Poniran, ada ratusan keping uang emas, permata berbagai model dan ukuran, serta aneka macam benda bernilai seni tinggi. Benda-benda tersebut lantas dijual pada beberapa orang pedagang barang antik di kota. Bahkan ada juga pembeli yang datang dari Surabaya, Semarang, dan juga Jakarta. Tentu saja tidak ada orang lain yang tahu selain mereka yang bertransaksi dengan Poniran tadi. Dari hasil penjualan ini, Poniran muncul sebagai orang kaya baru yang dalam waktu singkat, bilangan bulan, mampu membangun rumah lantai 2, setelah sebelumnya hanya rumah sederhana warisan orang tuanya. Rumahnya terbilang paling bagus di antara deretan banyak rumah yang melingkupinya. Kekayaan yang datang secara mendadak membuat pemiliknya lupa diri, serta tidak tahu bagaimana cara menggunakan harta secara tepat, benar, dan mendatangkan ketenangan hidup yang kekal. Akan halnya Poniran, dia tidak mau sedekah, bahkan terhadap Marijan yang jelas-jelas ikut menemukan, bahkan memberikan guci tempo hari. Tak sedikit pun kecipratan harta terpendam tadi. "Ini harta murni milikku, lantaran memang digali dari bongkahan tanah milik orang tuaku," papar lelaki yang awalnya petani miskin ini. Di dekat tempat tinggal Poniran, ada beberapa tempat ibadah yang butuh bantuan. Anak yatim serta orang miskin yang sebenarnya memerlukan uluran tangan orang macam Poniran ini untuk terbebas dari penderitaan hidup. Poniran tak peduli sama sekali. Sempat terhembus kabar bahwa nilai harta temuan tadi mencapai ratusan juta rupiah. Benar tidaknya memang tetap terkatup misteri. Kebiasaan Poniran yang dulu santun berubah menjadi pemarah dan sombong. Gelinjang kehidupan beragamanya juga melorot tajam. Sholat pun ogah-ogahan. Hijau dan nikmatnya gelimangan harta membuat dirinya sulit membedakan antara kesenangan duniawi yang sesaat dengan kehidupan akhirat yang jauh lebih nikmat dan abadi. Bahkan lelaki berkulit legam, berpostur tinggi gendut, berambut lurus, berhidung sedikit melesak ke dalam itu, malah mengadakan pemujaan terhadap makhluk gaib, penunggu galian belakang dan kiri rumah, yang konon dari dialah harta kekayaan miliknya bisa demikian menumpuk. Tak aneh bila pada hari-hari tertentu dia membakar kemenyan, mengadakan sesembahan berbagai macam jenis kembang dan minyak wangi kesukaan makhluk gaib. Poniran makin condong rasa baktinya kepada makhluk asing tadi daripada kepada Sang Maha Pencipta,
pemilik jagat raya beserta isinya. Namun semua yang diterima Poniran tidaklah gratis. Artinya, dia mesti memberikan kompensasi kepada si gaib, entah berwujud apa di alam aslinya sana. Poniran sudah keblinger dan sungguh masuk jaring-jaring iblis laknat. Setelah berjalan kurang lebih 2 tahun dia menikmati harta menggunungnya, perilaku aneh sering menyelimuti hari panjang yang ditapakinya. Puncaknya, tubuh kasar Poniran menjadi langganan kemasukan roh gaib. Setiap kali kerasukan setan, Poniran selalu berucap bahwa dirinya akan dibawa oleh gaib tadi ke alamnya. Alam astral yang baru bisa dirasakan setelah dia meninggal dunia. Bersamaan dengan Guntur bersahutan dari arah Gunung Budek, sekitar 3 km arah selatan rumahnya, Poniran didatangi makhluk berwajah bopeng, rambut gimbal awut-awutan, gigi tonggos, 2 buah tangan berkuku runcing, serta membawa gada sebesar paha orang dewasa. Saatnya telah tiba bagimu, Poniran. Manusia pengabdi setan seperti dirimu ini memang pantas bila hidup di alamku, ujar si makhluk seram sambil memperlihatkan gigi taring berlumuran darahnya. Poniran tak bisa berbuat apa-apa ketika berusaha lari, keburu tangan kiri makhluk yang tingginya hampir 3 meter mencengkramnya. Tubuh Poniran seperti kena sedotan kuat, sehingga dia terpelanting ke dalam galian yang kala itu penuh air dari guyuran hujan tanpa henti 3 hari terakhir ini. Keesokan harinya, warga sekitar rumah menemukan tubuh Poniran terapung di galian tadi, dengan sekujur tubuh bermandikan darah, seperti layaknya orang tercincang tubuhnya oleh senjata tajam tak terperikan.